Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, fi hadzal yaum nakhtu ila al-maudu at-tasi' ya. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang al-mudharabatu fis suqi. Al-mudharabah, apa arti mudharabah? Kalian pasti tahu ya kan? Udah biasa di mata kuliah yang lain ada namanya bagi hasil di pasar. Nah, di sini saya tidak menerangkan tentang hukumnya atau jenis syarat-syaratnya dan pelajaran tentang bagi hasil, tidak ya, karena bukan ranahnya saya. Saya di sini membahas tentang bahasanya, bahasa Arab ya, tentang al-mudharabatu fis suqi, bagi hasil di pasar. Oke. Di sini ada muhadatsah wal hiwar wal imla baina al-mudharib wa kadzalika sahibul mal. Ya, al-mudharabah fis suqi. Percakapannya, judulnya adalah al-mudharabatu fis suqi, bagi hasil di dalam di pasar ya. Di sini ada al-mudharib sama sahibul mal. Al-mudharibu itu adalah pengelola ya, pengelola modal. Sedangkan sahibul mal adalah pemodalnya. Faqala al-mudharib ila sahibil mal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Al-mudharibu, al-mudharib artinya pengelola modal ya. Kaifa haluka? Faqala sahibul mal, ana bi khair, alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik ya. Waqala sahibul mal, waqala al-mudharib, indi mushkilatun kabiratun, saya punya masalah besar nih, katanya mudharib. Ana amlikul juhda wat taqata wal khibrata fi tijaratil mat'umati. Saya punya masalah besar. Ana amlikul juda, saya mempunyai semangat nih. Wa taqata, saya juga punya kekuatan. Wal khibrata, saya juga punya pengalaman ya. Fi tijaratil ma'lumat, katanya, dalam berdagang restoran ya, ini restoran. Dalam penjualan di restoran, dia sudah punya semangat, dia sudah punya kekuatan, dia sudah punya pengalaman. Khibrah artinya pengalaman. Wala amlikun nuquda li ra'sil mali. Wala, la artinya tidak, tetapi saya tidak punya nuqud. Nuqud artinya ini uang ya. Saya tidak punya uang, fulus. Nuqud itu sama dengan fulus. Wala amlikun nukuda, saya tidak punya uang, li ra'sil mali, untuk modalnya. Punya kekuatan, punya pengalaman, punya semangat untuk membuka restoran ya, tetapi tidak mempunyai modal. Ini banyak ya, dari kita semua banyak yang seperti itu, tidak punya modalnya. Nah, kemudian waqala sahibul mal, kata yang punya modal ya, yang pemodal, wa ana aidon, katanya, saya juga nih, indi mushkilatun kabiratun, saya mempunyai masalah besar juga kayak kamu ya, kayak mudharib. Ana amlikul mala, saya punya mal, saya punya modal, saya punya fulus ya, punya harta. Wala astati'u an astasmirohu. Wala astati'u an astasmirohu. Saya punya harta, tetapi saya tidak bisa untuk menginvestasikannya. Nah, astasmir itu artinya menginvestasikan ya. Kayak mana nih, saya punya harta, punya uang, tapi saya tidak bisa menginvestasikannya. Sama kan jadinya, bisa join nih ya kan. Al-mudharibu, kaifa idza astasmiru malaka? Kaifa idza astasmiru malaka? Kaifa, bagaimana apabila astasmiru, saya menginvestasikan hartamu, katanya mudharib. Karena dia kan butuh duit ya,
butuh modal untuk membuka restoran. Wa qala sahibul mal, "Na'am, ana uwafiq." Na'am, ana uwafiq. Ya, saya setuju katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaifa idza nuqassimu nisbatar ribhi 50% lakal mudharibu wa 50% li sahibul mali. Oke. Nam, ana uwafiq. Ya, saya setuju. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah artinya bisa ada yang menginvestasikan, ya kan? Kaifa, bagaimana? Idza nuqassimu, apabila kita membagi nisbatar ribhi, nisbah artinya bagian untung atau bagian keuntungannya, khamsina fil mi'ati, khamsina itu 50, fil mi'ah, ya, fil mi'ah itu 50%. 50% laka al-mudharib, untuk kamu sebagai pengelola modal, wa khamsina fil mi'ati li sahibul mal katanya. Dan 50%-nya lagi untuk saya sebagai pemodal, ya kan. Jadi yang mengelola modal 50%, yang pemodalnya mendapat 50%, 50% dua-duanya nih, ya. Mudharabah atau bagi hasil. Kalian lebih tahu bagaimana caranya, kemudian syaratnya apa, kalian lebih tahu, ya. Saya cuma bahas bahasanya aja. Al-mudharibu. Na'am, ana uwafiq katanya pengelola modal. Oke, baik, saya setuju. Sahibul mal, alhamdulillah. Wa idza khasarta wal khasaratu li. Apabila kamu rugi, kerugiannya pun untuk saya katanya. Sama-sama, ya. Walakinna arjuka an la taksur. Nah, tapi arjuka, saya mohon kepadamu, an la taksur, untuk supaya tidak rugi. Mata tabda'ul amala li fathil mat'am. Nah, mata artinya kapan? Kapan kamu membuka pekerjaan li fathil mat'am, untuk membuka sebuah restoran katanya. Waqala al-mudharib, katanya pengelola modalnya, Ghadan insyaallah, karena sudah ada hartanya, sudah ada modalnya, kapan lagi, ya kan? Ghadan insyaallah, ghadan artinya besok. Besok insyaallah. Sahibul mal, saufa u'tikal fulus ghadan. Baik, kalau begitu, u'tika, saya akan memberikanmu fulus, ya. Saya memberikanmu uangnya besok. 30 milyuna rubiyatan. Berapa? 30 juta rupiah. Oke, syukran, afwan. Hakadha ukhti wa akhi. Ini adalah percakapan al-mudharabatu fi suqi, ya. Ana aqra min awal ila al-akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Ana bi khair. Alhamdulillah. Indi mushkilatun kabiratun. Ana amlikul juda wa taqata wal khibrata fi tijaratil mat'umati wala amlikun nukuda li ra'sil mali. Wa ana aidon indi mushkilatun kabiratun. Ana amlikul mala wala astati'u an astasmirahu. Kaifa idza astasmiru malaka? Na'am, ana uwafiq. Alhamdulillah. Kaifa idza nuqassimu nisbatar ribhi 50% lakal mudharibu wa 50% li sahibul mali. Naam, ana uwafiq. Alhamdulillah. Wa idza khasarta wal khasaratu li walakinna arjuka an la takhsur. Mata tabda'ul amala li fathil mat'ami? Ghadan insyaallah. Saufa u'tikal fulus ghadan 30 milyuna rubiyatan. Syukran, afwan. Oke, dari percakapan ini semua, di sini ada mufradat, bisa kalian baca sendiri di rumah, ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini harus dijawab karena akan masuk nanti di UAS, ya. Itu ABC-an kemarin di UTS itu adalah dari pertanyaan ini, ya. Jadi harus sesuai hurufnya, harus sesuai dengan kaidahnya gitu. Banyak yang salah, ya. Banyak yang keliru apalagi. Ini harus dijawab sesuai dengan muhadasahnya. Madza mushkilatul mudharib wa mushkilatu sahibil mal? Apa masalah besarnya si mudharib
pengelola modal, dan apa masalah besarnya pemodal. Kalau mudorib, apa uti, akhi? Kalau mudorib, la yamlikun nukuda liro'sil mali. Nah, dia bilang tidak punya harta, ya, atau tidak punya uang untuk modalnya. Nah, tapi muskilahnya si sohibul mal, muskilahnya apa tadi? Muskilahnya adalah dia punya harta. Nah, ini ana amlikul mala wala astati'u an astasmirohu. Saya punya harta tetapi saya tidak bisa menginvestasikannya. Man yastasmirul mala, siapa yang mau menginvestasikan hartanya? Siapa? Man yastasmirul mala, sohibul mal atau mudorib? Man yastasmirul mala, al-mudorib yastasmirul mala. Ya, yang mau menginvestasikan hartanya siapa? Yaitu mudorib. Man yastasmirul mal. Ya, mudorib ya. Kaifa tuqassimu nisbatar ribhi? Bagaimana pembagian dalam keuntungannya? Nisbatur ribhi berapa? Khamsina fil mi'ati mudlaka al-mudharib wa khamsina fil mi'ati li sahibil mal. Oke. Kam fulusan a'ta sahibul mali ilal mudharib? Berapa fulusnya? 30 juta. Ya, ini. Salasuna milyuna, 30 juta. Oke, di sini ada nyanyian, silakan dinyanyikan seperti ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Itu gimana? Hal anta muwadzof. Muwadzof ya. Hal anta muwadzof. Na'am ana muwadzof. Hal anta tajir la ana ustadzun. Hal anta muhasib. Na'am ana muhasib. Hal anta tabibun la ana mumaridun. Nah, ini silakan diulang kembali di rumah ya. Suara saya nggak merdu, kalian pasti merdu-merdu. Nah, nanti di sini ada kaidah. Kaidah pertama adalah pembagian presentase. Pembagian presentase, kalian di awal sudah belajar tentang 20, 30, 10, 40, ya kan? Kemarin memakai huruf wawu sama nun. Khamsuna, salasuna. Nah, gini kan? Khamsuna, salasuna. 30, 50 apa 60 apa? Situna, ya kan? Nah, situna. Nah, dalam berbicara tentang presentase di sini ya, khamsuna, salasuna, situna, ini wawu sama nunnya diganti menjadi ya sama nun ya. Khamsunya jadi khamsina. Nah, khamsina. Kemudian salasina. Gitu. Terus sittina. Nah, tinggal dirubah. Wawu sama nunnya dirubah menjadi ya sama nun ya. Kemudian ditambahin oleh fil mi'ah. Nah, tulisannya fil mi'ah seperti ini. Fa, ya, alif, lam, mim, alif, hamzah, ta. Fil mi'ah. Sittina fil mi'ah. Nggak dibaca panjang ya memang. Nah, gini tulisannya. Fil mi'ah. Nah, gitu. Sittina fil mi'ah. Salasina fil mi'ah. Salasina fil mi'ah. Nah, tulisan mi'ahnya seperti itu ya. Fil mi'ah. Kemudian khamsina fil mi'ah. Berarti kalau khamsina fil mi'ah 50%. Nah, kemudian apalagi 70%.
sab'una kan, ya sab'una jadinya sab'ina. Sab'ina fil mi'ah. Gitu. Salah. Terus siapa lagi? 50%, 70%, 90%, berarti tis'ina. Tis'ina fil mi'ah. Nah, gitu. Ya, paham? Ini contoh. Yuqasimu nisbata ribhi titik-titik lil mudharib. Nah, 60% sama 40%. 60 apa 60? Sittina fil mi'ah. Ya kan? 40-nya apa nih 40? 40 berarti arbauna menjadi arba'ina. Arba'ina fil mi'ah. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 2. Titik yuqasimu nisbata ribhi titik-titik 70% sama 30%. 70% bahasa Arabnya sab'una menjadi sab'ina fil mi'ah. Tuh, ya kan? 30% berarti salasina. Salasuna menjadi salasina fil mi'ah. Nah, gitu Ti, ya. Lanjut ini 75%. Ayo kalau 75% apa? Yang dibaca tuh belakangnya dulu. 75 berarti 5-nya dulu yang dibaca. Khamsatun wa sab'ina fil mi'ah. Gitu, ya kan? Kan udah belajar angka dari 1 sampai 100, ya kan? Jadi bisa lah kalian. 20%. 20% jadi pakai shin. 20%, ya. 20 isyruna menjadi isyrina. Nah, gitu. Isyrina fil mi'ah. Oke, gitu. Udah ya. Ini adalah cara membaca presentase. Cara membaca presentase, adatnya, angkanya ya, dirubah menjadi sebuah tulisan seperti ini. Bacanya biar mudah. 55 khamsatun wa khamsuna fil khamsatun wa khamsina khamsatun wa khamsina fil mi'ah. 45 khamsatun yang dibaca belakangnya dulu. Ya kalau depannya dulu nih, bahasa Arab kan di kanan ya. 45 5-nya dulu. Khamsatun wa arba'ina, bukan arba'una lagi. Nah, 65 khamsatun wa sittina fil mi'ah. 35 khamsatun wa salasina fil mi'ah. Gitu. Oke, yang nggak punya bukunya langsung di print supaya nanti UASnya lebih besar daripada UTS-nya yang kecil-kecil kemarin, ya. Di print materinya semua yang nggak punya bukunya. Yang punya bukunya nggak usah, ya. Ini ada di buku semua. Oke, lanjut. Qaidah yang kedua, ya. Ini ada namanya adawatul istifham. Kemarin sudah dibahas ya pertemuan terakhir. Adawatul istifham adalah kata bentuk tanya, kata tanya, ya kan? Ma'aman. Contoh nih, man fil fasli, man adalah adawatul istifham, kata tanya. Siapa di dalam kelas? Ma'aman. Ma'aman artinya adalah bersama siapa? Ma'aman. Anta fil fasli. Aduh. Ini kok jadi berubah. Adawatul istifham di sini aja. Oke, contoh. Ma'aman anta fil fasli. Anta fil fasli harus ada tanda tanyanya karena kan bentuk tanda tanya.
Ma hadza. Nah, apakah ini? Madza. Madza fil fasli. Madza fil fasli. Apa yang ada? Apa yang? Ini apakah? Apa-apa ya? Apakah ini? Madza. Madza itu artinya apa yang ada dalam kelas? Hal anta fil fasli. Apakah kamu di dalam kelas? A juga sama. A ya. A anta fil fasli. Apakah kamu di dalam kelas? Sama dengan hal. Lagi. Man fil fasli sudah become. Become itu artinya dengan harga berapa. Ini pasti harga ya. Kalau beda dengan come ini. Come ini berapa. Kalau berapa dijawab dengan angka berapa. Kalau ini pasti dijawab dengan harga gitu. 10 juta kah? 1000, 5000 gitu. Limadha. Nah, limadha. Mengapa? Limadha itu artinya mengapa. Limadha anta fil fasli. Kenapa kamu ada di dalam kelas? Mata itu menunjukkan waktu. Kapan? Artinya kapan? Mata tadhhabu ilal madrasati. Kapan kamu pergi ke sekolah? Ya kan? Lagi, kaifa haluk, udah bisa bagaimana. Aina itu di mana? Aina fasluka, aina di mana? Nggak muat. Di mana? Ila aina. Nah, kalau ada ilanya ke kemana? Min aina, min itu dari mana? Aina di mana? Ila ke, min dari mana? Gitu. Ini adalah adawatul istifham. Adawatul istifham artinya bentuk kata tanya. Ya, pasti ada tanda tanyanya belakangnya ini. Oke, kemarin ada itu di UTS, tapi kebanyakan ada yang salah, ada yang betul semua, ada yang cuma salah satu, salah dua, salah tiga gitu. Oke, yang terakhir kaidahnya adalah kata sambung. Ya, kata sambung. Kata sambung itu bisa berbentuk huruf jar. Huruf jar namanya. Huruf jar itu apa saja sih? Ya. Fi itu kata itu huruf jar. Fi itu artinya di, ya. Fi. Kemudian setelah fi apalagi itu? Fi ala. Fauko. Nih, fi artinya di atau di dalam, ala artinya di atas, fauko juga di atas ya. Ala itu di atas tapi nempel. Contoh ya, ala Alkitabu alal maktabi. Nah, alal maktabi. Alkitabu itu buku di atas meja. Buku tersebut nempel di atas meja. Kalau fauko itu di atasnya tidak nempel. Contoh, sakfun, as-sakfu, fauko, maktabi. Nah, atap ada di atas meja. Nah, kok meja sih ya? Gak pas ya. Faukol bilati. Di atas atap di atas lantai, ya kan? Atap tersebut ada di atas lantai, di atasnya tidak nempel. Nah, ya kan? Atapnya nggak nempel sama lantai. Jadi di atasnya itu memakai fauko, bukan ala gitu. Kalau ala fauko bilati, setiap isim ya, isim ini kan kata benda yang didahului oleh huruf jar, nih huruf jar, fi ala fauko ya,
itu selalu berharokat kasroh. Maktabi. Al-kitabu alal maktabi. As-saqfu fauqal bilati. Gitu ya. Fauqo, apalagi fi ala fauqo, summa itu ma'a ya, ma'a juga sama. Ma'a artinya dengan atau bersama. Ana ma'a siapa? Ana ma'a Aisyah. Ana ma'a Aisyah. Ana ma'a Aisyatin. Nah gitu, jadi pakainya kasroh. Isim setelah huruf jer ini nih, fi ala fauqo ma'a amama itu artinya di depan. Amama di depan. Amamal baiti di depan rumah ya. Amamal baiti di depan rumah ada apa? Amamal baiti ada finaun. Amama setelah kata amama ini huruf terakhirnya harus kasroh. Amamal baiti. Nah, finaun. Amamal baiti. Finaunnya enggak ya. Isim setelah ini aja, huruf jar aja. Kemudian ada waro'a. Nah, waro'a. Waro'a itu artinya di belakang. Janiba itu artinya di samping. Janiba ya. Nah, summa, kalau summa ini kata penghubung tapi dia bukan huruf jar ya. Bukan huruf jar. Jadi setelah huruf ini ya, dia bukan kasroh. Min sama mina. Ini huruf jar. Min atau mina. Min atau mina huruf jar. Ila juga sama huruf jar. Ila itu artinya ke. Ila. Kemudian bi artinya dengan ya. Bi dengan. Nanti contoh-contohnya li itu artinya li artinya untuk. Kemudian alati bukan huruf jar ya. Alati artinya yang. Wa itu artinya dan. Dia bukan huruf jar. Idza artinya apabila. In artinya jika. Oke, yang huruf jar saya kasih di bawah ya. Nih di sini huruf jarnya. Yang bukan huruf jar. Ini kan huruf jar. Ini yang bukan. Yang bukan itu summa. Kemudian alati atau alladzi. Kemudian wa itu bukan huruf jar. Terus idza juga bukan huruf jar. Terus in jika ya. Kalau di atas ini huruf jar setelahnya isimnya harus berharokat kasroh. Amamal baiti finaun. Di depan rumah ada teras. Waro'a artinya di belakang. Waro'al babi di belakang pintu. Nah, babi ya kan? Waro'al babi bukan babu, bukan baba. Waro'al babi harus kasroh. Di belakang pintu ada waro'al babi apa? Di belakang pintu ada kunci. Misal miftahun. Ada kunci. Waro'a fauqa udah. Janiba di samping. Janiba. Matbahi di samping dapur. Matbahi. Nah, karena setelah huruf jar. Ini huruf jar nih di atas ini ya. Janibal matbahi ada hammamun. Ada kamar mandi. Itu apalagi yang belum dicontohin.
Janib min aina, min beda ya. Arji'u, saya pulang dari minal madrasati gitu. Nah, isim setelah huruf jar adalah kasroh. Madrasatan bukan gitu, tetapi minal madrasati gitu ya. Ila ke artinya adhabu adhabu, saya pergi ila gitu kan. Ila suqi, saya pergi ke pasar. Ki bukan kok, bukan ku ya. Jadi setelah huruf jar harus berharokat kasroh. Ila suqi. Bi itu dengan. Bi artinya dengan, li artinya untuk ya. Untuk itu artinya li. Oke. Sampai di sini silakan coba kalian dibuat contoh-contohnya dari kata sambung ini ya. Kata sambung ada dari huruf jar dan bukan. Sini kaidahnya ada adawatul istifham. Adawatul istifham itu kata bentuk tanya. Di sini ada presentase. Tinggal diubah menjadi wawu sama nunnya dirubah menjadi ya sama nun. Seperti itu. Oke? Sampai di sini ini suruh nulis bahasa Arab tentang mudharabah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ini ayat tentang mudharabah. Oke. Sampai di sini ukhti akhi, langsung kita ke Google Classroom. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.